dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita telah berharap akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya'budu nasi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Aw qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghman katsiran wa sa'an. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentu kita yakini bahwa nikmat dan rahmat Allah sungguh sangat luar biasa luas, sungguh sangat luar biasa banyak yang telah Beliau berikan untuk kita semua. Secara minimal kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat hidayah yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, tergerak hati kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban pada hari yang sangat luar biasa ini, sementara masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang mengaku muslim tapi mereka masih belum tergerak hatinya, belum mendapatkan hidayah untuk berkumpul di tempat yang luar biasa ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban seperti yang sekarang kita lakukan. Salawat wa salam semoga terus curah limpah kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas risalahnya kita dapat mengenyam pendidikan Islam yang sangat luar biasa. Terlebih di Indonesia kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, ibadah dengan tentram, tidak ada peperangan, tidak ada godaan dari kaum kufar untuk kita melaksanakan ibadah. Dan tidak sulit untuk mendapatkan tempat ibadah, masjid, mushola dan lainnya untuk kita beribadah di negara kita ini. Dan tentunya syafaatul uzma dari Rasulullah SAW
kita nantikan supaya kita bisa berkumpul bersama beliau, bersama para syuhada wassalihin, para ahlul khair di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Al-Faqir Khatib berwasiat untuk diri pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua yang dari sini dan yang mungkin bisa mendengarkan pengeras suara ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithalil awamirillah wa ijtinabin nawahihi. Yang melaksanakan semua perintah yang telah Allah perintahkan untuk kita dan semua larangan yang telah Allah larang untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, merujuk kepada ayat yang tadi saya bacakan. Ayat tadi berkaitan dengan hijrah. Secara maknawi, hijrah adalah intiqal ataupun perpindahan dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Atau beberapa ulama menjelaskan perpindahan seseorang ataupun sekelompok golongan dari negara kafir ke negara muslim dengan tujuan untuk mempermudah ibadah, dengan tujuan supaya dimakamkan di pemakaman muslim, dengan tujuan untuk mempermudah akses ibadah, akses makanan yang halal, akses segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah asbabun nuzul untuk hijrahnya Rasul dan para sahabat dari kota Makkah ketika itu, yang sudah jelas dan nyata siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat, sehingga Allah memerintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Kita mengetahui bahwa sebelum diadakannya hijrah ke Madinah, yang memang Rasul di Madinah sangat ditunggu, sangat dinantikan gitu ya, bagaimana para sahabat ketika itu diperlakukan gitu ya, oleh para kaum kafir Quraisy. Apalagi banyak di antara para sahabat kala itu yang masih berstatus sebagai hamba sahaya, sebagai budak gitu ya. Jangankan untuk membaca Al-Quran gitu ya, sholat dan lain sebagainya gitu. Menyebut nama Allah dan Rasulullah saja mereka sudah disiksa oleh para majikannya. Mereka menerima penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga ada banyak ayat ataupun hadis yang menjelaskan gitu ya. Termasuk hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawi menjelaskan tentang salah satu niat hijrah dari para sahabat dan mungkin yang membersamai beliau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat. Itu mungkin yang kita tahu gitu ya. Padahal dalam matanya ada penjelasan tentang hijrah ketika itu. Barang siapa yang berhijrah karena Allah SWT, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau mungkin karena wanita yang ingin dinikahinya, yang dicintainya, dia ikut hijrah dia ke wanita, jadi dia mau ikut, jadi followers gitu, ikut hijrah ke sana karena wanita dan mbaknya pergi hijrah, dan Allah melihat itu. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrah ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya karena Allah SWT. Tapi ada beberapa yang karena berniaga, karena wanita, karena dunia. Allah beritahu niat mereka. Kemudian hijrah yang kedua maknanya adalah perpindahan akhlak, kebiasaan, karakter yang tadinya tidak baik, yang tadinya penuh dengan dosa, yang tadinya penuh dengan maksiat, yang tadinya penuh dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi akhlak yang mulia, yang terpuji, ingin merubah sifat itu. Ada perpindahan. Yang tadinya seorang ahli maksiat menjadi seorang ahli ibadah. Yang tadinya seorang pembangkang menjadi seorang ahli
pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna hijrah yang kedua, selain tadi perpindahan dari negara kafir ke negara muslim untuk memudahkan akses ibadah, contohnya salah satu alasannya. Dan saya meyakini, saya pribadi al-faqir penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tanyakan pada hati kita, apakah kita terbebas dari dosa dan maksiat kepada Allah, baik itu yang disengaja ataupun tidak, baik itu yang disadari ataupun tidak. Saya yakin semuanya pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dan Rasulnya juga memberikan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh Bani Adam itu seringkali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Dan hijrah yang kedua, makna hijrah yang kedua adalah mungkin itu, pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita sadari bahwa kita adalah manusia biasa. Kita bukan nabi, bukan rasul yang kala itu nabi dan rasul melakukan kesalahan, Allah langsung tegur beliau. Salah satu kesalahan rasul yang pernah rasul lakukan dan Allah langsung tegur melalui ayat Al-Quran, yaitu At-Tahrim ayat 1, adalah ketika itu Rasul melakukan hal yang sebenarnya telah Allah halalkan, tapi Rasul haramkan hal itu. Mungkin karena hal yang cukup sepele gitu ya. Dalam sirah, dalam beberapa literatur saya pernah mendengar atau membaca bahwa Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah, keduanya adalah istri Rasulullah SAW, merasa cemburu gitu, ketika Rasul mendatangi salah satu istri yang lain gitu, dan ketika berkunjung ke rumah istri yang lain itu, Rasul selalu diberikan madu oleh istri yang lain, sehingga muncullah gitu ya ide dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dan juga Sayyidah Hafsah untuk bekerja sama gitu ya. Wahai Hafsah, wahai Aisyah gitu ya, nanti kalau Rasul datang ke rumah kita, ke sini gitu ya, kita bilang mulut Rasul bau gitu, karena tahu sebenarnya gitu ya, dari rumah yang sebelumnya, dari istri sebelumnya, Rasul pasti diberikan madu oleh istrinya itu. Manakala Rasul datang dari rumah yang istri yang tadi ditentukan gitu ya, disebutkan oleh Aisyah dan Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Hafsah memberitakan hal itu. Wahai Rasul, mulut engkau bau gitu ya. Rasul tahu bahwa mereka sebenarnya cemburu gitu ya, karena istri yang di tempat lain memberikan madu kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul keluar dari rumah dan termenung. Dan dari situ ada sahabat yang menyaksikan Rasulullah, ya Rasul, sepertinya engkau sedang kebingungan gitu ya. Sebetulnya engkau sedang ada urusan yang sedang dipikirkan. Kiranya Anda bercerita kepada saya gitu ya, apakah gerangan yang terjadi? Kemudian kata Rasul, wahai sahabatku, mulai malam ini saya haramkan madu untukku dan umatku, kata Rasul. Langsung Allah tegur gitu ya. Ya ayuhan nabiyyu lima tahrimu ma Allahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah aku halalkan kepada kalian? Tabtaghi mardata azwajik, apakah engkau hanya ingin membuat rela, membuat nyaman para istri-istrimu saja gitu ya? Sementara itu kan khusus ya, kedua istrinya itu bukan golongan manusia atau umat yang lain. Sementara Allah telah halalkan madu kepada Rasul dan para umatnya, pada muslimin ketika itu. Disinilah letak perbedaan kita sebagai manusia biasa gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin tidak ada orang yang melihat secara langsung.
Karena rata-rata dosa dan maksiat itu kita lakukan secara tersembunyi. Kita malu orang bisa melihat gitu ya. Bahkan Ramadan kemarin orang yang lagi berpuasa pada dia muslim pakai horden gitu ya, ditutupin biar nggak terlihat, malu. Atau kita berdoa dengan lawan jenis yang bukan muslimnya, pasti kita ingin sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang lain karena perbuatan yang salah. Mungkin dari pandangan manusia kita bisa terlepas melakukan kesalahan itu, tapi dari pandangan Allah SWT sungguh tidak ada yang bisa terlepas dari muraqabah, dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah, dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kita. Apapun yang kita kerjakan Allah pasti mengetahuinya. Walaupun kita merasa wah aman nih, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Bedanya dengan Rasulullah langsung diberikan teguran Allah SWT dengan ayat-ayatnya, dengan teguran yang langsung diberikan melalui perantara malaikat Jibril ketika itu. Dan harapannya dengan hijrah ini, dengan perubahan kepada hal yang lebih baik, ini bisa menjadi momentum kita melakukan taubat nasuha kepada Allah, meninggalkan semua kebiasaan buruk kita, menggunjing orang lain misalnya, membicarakan kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, tidak bertetangga dengan baik misalnya, tidak bekerja sama dengan baik, dan mungkin hal-hal lain yang mungkin kita anggap sepele bisa jadi itu sebuah dosa yang mana kalau kita kumpulkan itu bisa jadi dosa yang besar, yang kecil-kecil itu tadi gitu ya. Mungkin kita terlepas dari dosa-dosa besar seperti berzina, melakukan riba, berjudi, meminum khamar gitu ya. Tapi kita mengatur diri kita, muhasabah diri kita, apakah ada dosa kecil yang sering kita lakukan sampai detik ini, kita coba perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui hijrah yang kedua tadi. Mencoba untuk melakukan taubat dan nasuh, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu sebuah keharusan. Kita tahu zaman dulu ada HP Nokia gitu ya, atau Kodak ya, untuk mengcapture foto. Sekarang udah nggak ada. Mereka nggak mau berubah. Semua sudah tergantikan dengan HP-HP Android atau iPhone dan lain sebagainya yang lebih secara teknologi lebih baik. Mereka tidak mau berubah sehingga mereka punah. Kita juga bisa melihat banyak komunitas-komunitas hijrah, mulai dari artis atau para pesohor, mereka aja mau untuk hijrah gitu ya. Coba kita yang manusia biasa, bukan public figure, bukan artis dan sebagainya, masa kalah oleh mereka gitu. Kita coba memperbaiki diri kita, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia ini kita hanya sementara. Dunia hanya sebentar. Di akhirat kelaklah kita yang akan merasakan kehidupan selama-lamanya. Mudah-mudahan peringatan ataupun tazkirah hijrah kita yang saya sampaikan, yang merupakan sebuah wasiat ataupun nasihat untuk saya pribadi khususnya, umumnya untuk kita semua, menjadi momen untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin.
wa yashrahu sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa Allah tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wal walidina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma 'alayka bil yahud wa a'wanihim al-mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al-muslimin fil masjid al-aqsa khassa wa fi Palestin 'ama. Allahumma anzil 'alayhim wa 'ala a'wanihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmi adh-dhalimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.